Balik lagi di podcast Berries Consulting. Masya Allah, selamat datang teman-teman. Ya, kita di episode ini ketemu sama teman saya dan luar biasa sekali nih. Ketemu bareng orang yang dulu membangun bisnis dan juga, tapi sebelumnya kita bakal kulik perjalanannya. Kita kenalan dulu nih dengan Mas Windy. Ya. Apa kabar Mas Windy? Alhamdulillah baik. Beres. Kita sebelum beres aja ya. Iya. Gitu. Usahanya apa ini? Usaha yang soalnya kan banyak sekali ini sosial media dan katanya ada jasa yang dimana bisa membantu teman-teman UMKM. Nah, kenalin dulu nih usahanya apa? Oke, teman-teman podcast Beres Consulting ya. Perkenalkan saya Windy dari Pivot ID. Nah, jadi ini adalah sebuah agensi sosial media dari kita memang fokusnya untuk membantu teman-teman UKM untuk istilahnya mengembangkan dari sisi konten ya, baik dalam bentuk video maupun dalam bentuk gambar gitu. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin gimana mereka bisa mengoptimasi produknya dalam bentuk konten sehingga meningkatkan interaksi, meningkatkan awareness, brandingnya naik, kemudian sampai ke penjualan juga naik. Nah, kurang lebih seperti itu sih. Tapi kenapa sih kepikiran memilih di bisnis yang seperti ini? Sedangkan bisnis yang lain kan banyak, apalagi banyak teman-teman kan yang UMKM itu kuliner, paling gampang kan kuliner kan? Kuliner, terus juga ataupun apa ya, jasa ya kan? Nah, tapi jasanya lebih spesifik ini. Kenapa memilih di bidang ini? Ya, secara umum sebetulnya kita ingin memberikan solusi ya. Jadi ketika kita punya bisnis yang bisa menghasilkan solusi bagi teman-teman UKM ya utamanya, sehingga ada asas kebermanfaatannya dapat, kemudian juga kita secara bisnis juga runningnya bisa lebih bermanfaat bagi teman-teman UKM. Secara umum kayak gitu dan secara bisnisnya ya pangsa pasar dari UMKM sini kan banyak nih. Memang sebetulnya banyak yang berkuat nih biar ternyata masalah. Jadi masih banyak juga yang belum ada, bisa jadi ada yang belum sosial media belum jalan ya. Iya, jadi teman-teman yang belum ada. Rata-rata yang baru mulai, yang baru setahun, mereka belum memprioritaskan untuk membangun konten lebih baik gitu ya. Jadi rata-rata hanya hard selling, misalnya hard selling. Yang tiba-tiba kita langsung kapan transfer gitu. Misalnya postingnya hanya gambar, terus harga. Oh iya. Monoton itu aja yang posting. Terus tanpa caption. Padahal sebenarnya kalau jualan di online, karena Instagram, ya konten adalah yang salah satu faktor yang paling penting gitu. Ya, jadi kenapa kan tadi udah dijawab nih kenapa? Apakah ada latar belakang sebelumnya? Latar belakangnya Mas Windy ini apa? Oh iya, kalau yang terakhir kuliah saya di MBP ya. Kalau jurusan sih teknik informatika sebetulnya. Oh, masih nyambung lah ya. Ada lah ya. Masih sedikit nyambung. Jadi masih bersesuaian lah guys. Jadi maksudnya untuk secara background pendidikan dengan usaha yang masih berafiliasi lah. Apakah memang di waktu kuliah memang ada, kan di waktu itu kalau nggak salah belum terlalu booming Instagram kan? Betul. Terus juga apakah di waktu sebelum membangun usaha ini ada pekerjaan yang dimana memang ada basic dari sosial media nih sampai kayaknya kita bikin sosial media nih ya? Sebelumnya kerja apa di itu? Jadi memang kalau pasca kuliah sebetulnya ketika saya skripsi, sebetulnya saya udah bergabung sama MDP juga. Tapi bukan. Itu kan tadi kuliah di MDP. Betul. Tapi MDP-nya ada lini bisnis lain. Jadi penjualan barang IT dan elektronik ya. Nggak apa-apa, nanti MDP kalau mau sponsor kita masuk aja. MDP kampus atau MDP store ya. Masih siap. Ya, jadi ceritanya kemarin itu kalau boleh cerita dikit ya. Jadi kemarin ceritanya mungkin saya tes untuk jadi dosen, ternyata nggak lulus nih Jadi ternyata di MDP Store 2011 itu sedang baru buka ya MDP Store yang ada di Polda ya. Jadi saya direkomendasikan masuk ke situ sebagai marketing. Makanya sebenarnya secara pengaplikasian di awal cukup berbeda dengan background pendidikan saya gitu. Karena kemarin kan ya IT lah bisa dikatakan, tapi di sini pengaplikasiannya jualan sebagai marketing. Kemudian berkembang nih kita belajar juga tentang berbagai hal ya. Yang terakhir yang sedikit lebih banyak bersinggungan dengan sosial media,
saya kan kemarin sebelum di Pivot saya sebagai advertiser tuh. Jadi saya bantuin iklan teman-teman yang ada di Palembang, dan juga saya bergabung bersama teman saya di perusahaan teman saya sebagai advertiser. Jadi bersinergi di situ, kemudian berkembang sehingga melihat peluang bahwa bakal ada tren itu bahkan bahkan itu di sosial media. Di sosial media akan terus dibutuhkan, ya akan kita kan butuh juga bisnis yang sustain, yang panjang, yang berkembang gitu. Ya kita coba memilih putuskan untuk fokus di sosial media agency ya. Benar-benar kita fokusnya ke buatin konten. Berarti benar-benar ini ya, sangat mengerucut ya. Iya, jadi akhirnya gitu ya. Akhirnya menemukan lah, bisa dikatakan ya. Gitu. Menemukan bahwa karena kan sebenarnya kan banyak nih teman-teman e-commerce juga kan yang ngerjain projectnya bisa dari websitenya, terus bisa ke Google Ads dan lain-lain kan banyak sebenarnya. Soalnya kalau ngomongin e-commerce kan banyak, luas ya. Betul. Ya teman-teman kan yang berkecimpung di bidang e-commerce biasanya ya banyak sih. Mereka ada yang di blog misalnya kan, atau di Google AdSense gitu kan. Ya kalau saya kemarin sempat bersinggungan di Facebook Ads aja. Facebook Ads gitu. Kemudian semakin kesini karena kan kalau kita ngiklan di Facebook kita kan butuh ads kreatif namanya. Itu gambar yang akan kita posting, yang kita poster untuk jadi bahan iklan. Bisa foto, bisa video. Nah ternyata kebutuhan itu tuh banyak dibutuhin sama teman-teman UMKM, teman-teman yang punya usaha yang mau diiklankan. Oh berarti ini peluang gitu. Apakah ada nggak sih? Karena kan saya pribadi itu pernah iklan, tapi kok trafficnya nggak terlalu besar. Apakah ada yang salah dari pemilihan yang target market dan lain-lain? Apakah itu memang harus ada orang yang lebih expert di situ sampai bisa mendapatkan apa yang kita tuju? Misalnya kemarin iklan masalah kedai kopi, misalnya kedai kopi dipromoin, tapi kok salesnya nggak terlalu naik gitu loh. Apakah ada banyak faktor yang sangat mendukung atau memang kita asal iklan aja jadinya boncos? Jadi mungkin ada beberapa faktor yang bisa kita gali ya. Pertama, tujuan iklannya kan beberapa macam-macam tuh. Ada yang untuk meningkatin awareness aja, ada yang untuk banyakin like, ada yang memang langsung ke strike penjualan. Gitu. Berarti itu diedukasi ya sama klien kalau misalnya apa nih kebutuhan dari bapak dan ibu nih kalau misalnya menggunakan jasa Pivot, kalau seperti itu ya. Betul. Kalau misalnya ada yang baru buka nih misalnya kuliner offline nih basisnya online, berarti dia kita saranin biasanya cukup untuk awareness tempatnya aja biar orang tahu di sekitar situ ada usaha baru, katakanlah ayam geprek misalnya gitu kan. Tapi tujuannya sebenarnya bukan selling, berarti hanya awareness aja, awareness lokasi tempat dia baru buka kan. Berarti terkadang ya miskomunikasi juga, misalnya ada UMKM yang tujuannya datang ke kita buat pasang iklan dan pengennya langsung rame, kan nggak bisa juga ya. Iya makanya perlu edukasi tadi. Jadi ya teman-teman yang mau iklan sendiri misalnya mungkin butuh ngobrol juga sama teman yang udah pernah iklan bahwa tadi ya objektif iklannya kan beda-beda tuh ya. Ada yang tadi aku singgung tentang langsung penjualan, ada yang awareness dulu segala macam. Gitu. Terus hal selanjutnya yang perlu diperhatikan ya ads kreatifnya tadi kan harus benar-benar bisa catchy lah istilahnya. Itu kan 3 detik awal, 10 detik awal itu sangat menentukan. Ya daging nih. 3 detik awal, terus 10 detik awal itu harus diperhatikan ya. Biasa mulai dari apa permasalahannya ya. Iya. Itu bisa digali lebih dalam tergantung produk. Artinya ketika orang scroll, itu kan muncul di timeline kita ya, mau Facebook mau Instagram. Nah ini daging ya. Jadi teman-teman tonton sampai habis ya, karena memang kita juga bakal bahas. Cuman kayaknya kita tahan dulu. Ini kayaknya udah makin mana kita ngomong tentang isi dari podcastnya ya. Nah jadi kalau teman-teman mau berkonsultasi tentang usahanya itu di mana? Bisa hubungi Pivot kemana? Oke, kita secara kantor kita berada di Komplek Mas Karebet. Kalau teman-teman yang pernah ke Mas Karebet, kalau misalnya tahu, kita tepatnya itu ada di samping Bakso Manja. Bakso Manja. Nanti di sampingnya itu persis kantornya Pivot. Gitu. Bisa berkonsultasi. Kalau misalnya mau main
mau main ke kantor boleh, kita ngobrol dulu. Tapi kalau yang orang yang di luar kota seperti apa polanya? Makanya sebetulnya kita ini sebenarnya fokusnya pangsa pasarnya bukan Palembang. Kita kan iklan berbayar nih, pakai Facebook Ads, pakai Instagram Ads. Sebetulnya secara market kita tembak seluruh Indonesia. Makanya hampir 90% lebih ya plus ini bahwa klien kita tuh bukan orang Palembang. Jadi sebenarnya malah kebanyakan di luar Palembang ya menggunakan jasa pivot. Luar biasa nih. Betul. Palembang tadi juga digunakan jasa di luar Palembang ya. Dan wow, luar biasa. Jadi teman-teman kayak menurut saya sih memang sangat membantu ya, dimana kita kan seorang pengusaha biasa banyak habis waktu di operasional kan, dimana kita ngurusin gimana purchasingnya, gimana operate usahanya dan ngobrol sama tim kita di lapangan. Tapi kita nggak sempat tuh gimana caranya mempromosikan ataupun mengatur feed, ya kan. Terus juga installasinya tuh diatur, ya kan. Terus juga banyak hal yang mungkin tidak sangat bisa in di kita gitu ya. Mungkin bisa saya tambahkan. Jadi misalnya teman-teman yang mungkin ada pertanyaan kan, gimana nih kalau kita mau brainstorming dulu nih sama timnya pivot? Bisa nggak gitu? Kita kan lagi di Jakarta, misalnya di Bandung, misalnya. Nggak apa-apa, nanti banyak opsi. Misalnya kita mau Zoom meeting, kita jadulin bisa, gitu kan? Atau ini belum deal loh. Dia cuma baru nanya doang gitu. Jadi kan memang ada fasilitas semacam konsultasi ya, kita kasih free aja gitu. Jadi kita kasih solusi bahwa apa yang bisa kita terapin gitu kan. Karena ada beberapa layanan yang kita ada beberapa layanan yang semuanya tentu setiap produk, setiap jasa tidak bisa dikasih produk atau layanan yang sama gitu kan. Kita bedah dulu, kita kasih solusi, kita kasih referensi, saran bahwa ini cocok misalnya seperti itu. Gitu. Jadi nggak harus selamanya langsung kita mulai ya gitu ya. Malah terkadang ketika tanda kutip ketika hard selling cepat langsung closing, biasanya juga ketika tidak sesuai dengan harapan atau ekspektasi dari klien, ya itu jadi kecewa juga ya. Iya, makanya perlu penting dibicarakan di awal gitu, maksudnya ketika mereka butuh jasa kita, mereka goalnya apa. Kan ada juga beberapa klien yang datang ke kita itu sudah profesional juga, developer juga ada, udah yang menengah juga, udah yang artinya menengah itu udah aware dengan konten ya. Artinya mereka udah pernah pakai jasa agensi lain, ya, terus compare ke kita. Ada juga yang benar-benar baru buka ya, akunnya aja belum ada gitu. Kita bantu, kita bantu. Bahkan sampai bantu bikin akun Instagram. Iya gitu, dari email bahkan. Emailnya nggak ada, jadi emailnya buatkan mas, nanti buatin akunnya gitu kan, buatin akunnya ntar. Ini terlalu baik sih ini pivot sampai segitunya. Ya kita pengennya memang tapi luar biasa ini kita memang pengennya sih jadi solusi, jadi solusi untuk masalah digital marketing nih ya kan, gitu kan. Dalam hal ini konten ya yang kita konsumnya gitu kan, walaupun agensi kan sebenarnya kalau dipindah kan juga seperti itu. Oke, tetap di podcast Beris Consulting.